Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat semuanya, ada 3 ungkapan yang sering didengar oleh telinga umat Islam yang harus kita perhatikan, yaitu ada istilah ungkapan Islam, iman, dan ihsan. 3 ungkapan ini merupakan rangkaian kalimat yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat disebutkan dengan kata lain di dalam penjelasan yang lain, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Itu juga 3 macam rangkaian. Ungkapan ini sangat identik dengan kecenderungan pemikiran dan pemahaman manusia sekarang ini, di mana kita harus pahami istilah yang namanya dengan Islam itu adalah terkait dengan pekerjaan tubuh, yaitu Islam itu kita ambil intinya secara ringkas. Jadi maksud dengan Islam adalah pertama, ucapan lisan kita yang kita ikrarkan dengan lidah, kita benarkan dengan hati, disebutkan dengan mengucapkan kalimat syahadat, dan eksaksi kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kita tinggalkan yang dilarang. Ini disebut dengan Islam. Bersyahadat, mengerjakan sholat, berpuasa, naik haji, berzakat. Ada 5 rukun tersebut disebutkan dengan Islam. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan panca indera, seperti sholat. Itu lahir, zahir pekerjaan tersebut dikerjakan oleh tubuh kita, mengerjakan sholat mulai dari takbir sampai salam. Pekerjaan-pekerjaan yang ada 5 rukun ini yang disebut dengan rukun Islam, itu adalah kegiatan yang tidak lain dilakukan oleh tubuh kita. Kemudian ada yang namanya dengan iman. Adapun iman itu sebuah pernyataan kita, keyakinan kita yang menjadi kegiatan di dalam hati, pekerjaan hati, di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada, yang disebutkan dengan ilmu tauhid. Jadi kalau syariat tadi itu, Islam itu disebutkan dengan ilmu fikih. Diajarkan di dalam ilmu fikih tentang Islam, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana kita berzakat, bagaimana kita bersyahadat, bagaimana kita naik haji. Itu tata cara Islam itu disebutkan dan dijelaskan di dalam ajaran ilmu fikih. Nah, jadi kalau Islam itu terkait dengan ajaran ilmu fikih. Sedangkan iman ini adalah kegiatan batin, pekerjaan hati. Kalau di dalam ajaran sebuah ilmu ajaran, ilmu pengetahuan, disebutkan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah menyangkut dengan akidah, penerapan batin tentang mengiktikadkan keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang hak disembah semata-mata ada. Tidak ada yang ada selain Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain hanyalah Allah. Nah, ini disebutkan dengan iman. Kemudian kita yakin dengan Rasul Allah. Kita percaya bahwa Rasul Allah itu bersifat sidik, tablik, amanah, fatana. Nah, kita yakin dengan malaikat-malaikat Allah itu ada, kitab-kitab Allah itu ada, hari kiamat itu pasti terjadi dengan kehendak Allah.
Dan segala sesuatu yang tercipta, terjadi, gerak dan diamnya, kadar baik dan buruk itu adalah dari Allah. Itu terkait dengan kegiatan hati, kegiatan batin. Pekerjaan batin yang model ini disebut dengan iman. Kalau di dalam ajaran sebuah ilmu pengetahuan disebut dengan ajaran ilmu tauhid. Karena dalam sebagian dalam ajaran ilmu tauhid kita diajarkan, disuruh, diwajibkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita mengenal Allah? Dalam ajaran Al-Asy'ari dan Maturidi kita diajarkan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, sifat yang wujudiyah, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sehingga kita kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, bagaimana cara kita mengenal, dan kita sebagai siapa. Nah, itu kita tahu. Kemudian kita yakin, kita percaya, kita mengenal dengan rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, malaikat Allah. Semua itu kita kenal dengan pekerjaan-pekerjaan batin. Pengenalan tentang keyakinan ini terkait dengan batin. Maka iman identik dengan ilmu tauhid. Islam identik dengan ilmu fikih. Hasil sebuah itu ada yang disebut dengan ihsan. Ihsan ini di dalam ajaran ilmu pengetahuan disebut dengan ilmu tasawuf. Maka 3 rangkaian ini sepasang dengan 3 rangkaian yang lain juga. Jadi kalau fikih, tauhid, tasawuf itu sama pasangannya dengan Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu adalah cara beribadah yang lebih rapi. Tata cara beribadah kepada Allah, bagaimana sholat yang sesungguhnya, bagaimana sholat supaya khusyuk, bagaimana menghadirkan hati ketika sedang beribadah kepada Allah, bagaimana berzikir yang semaksimal, yang sebaik-baiknya, yang supaya dipantau hati kita benar-benar khusyuk kepada Allah. Itu diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Itu disebut dengan ihsan. Kalau ditanya mahwal ihsan, apa ihsan itu? Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya di dalam ilmu tasawuf diajarkan cara kita berbuat ihsan, tata cara melaksanakan tentang pekerjaan syariat dan pekerjaan hakikat yang disebut dengan ilmu tauhid dan ilmu fikih ini. Cara-cara itu disebut dengan pekerjaan ihsan yang disebutkan dengan ilmu tasawuf. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak agar kita semua supaya marilah kita pelajari Islam ini, jangan melepaskan 3 target ini. Jangan kita hanya mempelajari Islam, iman, tidak mempelajari ihsan, atau jangan kita mempelajari syariat saja, ilmu fikih saja, tidak kita pelajari tauhid, tidak kita pelajari ilmu tasawuf. Islam akan sempurna bila syariat, hakikat ini kita lakukan, kita kerjakan, kita pelajari, atau disebut dengan ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf ini kita sudah lakukan baru sempurna. Tanpa melalui 3 target ini kita belum sempurna Islam. Saya mengajak saudara-saudara, marilah kita gunakan kesempatan usia yang masih ada tersisa ini, menggali tentang bagaimana Islam yang sebenarnya, bagaimana iman yang sebenarnya, bagaimana ihsan yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara sekalian, perlu digarisbawahi bahwa ajaran di dalam Islam ini ada 3 macam. Ada yang disebutkan ajaran ilmu fikih, ada ajaran tauhid, ada ajaran ilmu tasawuf. Semoga dapat bermanfaat kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.